Oke ya, kita mulai saja karena satu orang sukma kali ya yang kita hadir. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelihatan yang saya siap. Kelihatan Pak. Oke ya. Oke, jadi untuk kuliah berikutnya dengan saya itu kita akan fokus pada pengerjaan project ya. Di project based learning gitulah ya. Nanti saya jelaskan nanti tema-tema atau topik proyeknya masing-masing dan bagaimana ketentuan pelaksanaan proyek itu dilakukan gitu ya. Ini mata kuliah ini pemodelan matematik ini adalah kumpulan atau ramuan terakhir gitu ya di matematik ini. Nanti akan Anda gunakan banyak tools yang sudah dipelajari selama ini. Ya, apakah nanti di pesan diferensial, apakah di aljabarnya, di kalkulusnya ya, atau di statistiknya ya, itu semua nanti akan bercampur ya, akan melengkapi untuk mengerjakan tema-tema dalam proyek ini. Ya. Nah, cuman karena kita hanya punya waktu 3 minggu ya, 3 minggu untuk pengerjaan proyek ini. Maka proyek yang nanti akan saya berikan tema atau problemnya itu tidak terlalu susah matematiknya gitu ya, karena saya ambil dari buku kalkulus sebetulnya. Jadi dari segi konten matematiknya saya pikir relatif mudah lah ya, karena di kalkulus kan sudah dipelajari sejak tingkat 1. Nah, cuman pendalaman masalahnya gitu ya, pendalaman problemnya itu yang akan kita lebih utamakan gitu. Ya. Jadi topiknya ini ada 6 topik dibagi nanti per 6 kelompok ya. Kita kan ada 30 orang. Jadi dibagi 6 berarti kan satu kelompok itu 5 orang ya. Ada 6 topik dan saya pikir ini topiknya sangat menarik semua ya. Sangat menarik dan dekat lah ya, memiliki kedekatan dengan permasalahan nyata lah ya, permasalahan real yang memang bisa kita nanti explore lebih detail. Ya, seperti yang saya bilang tadi, topik ini saya ambil dari buku kalkulus with applications gitu ya, yang filenya itu bisa Anda download di iLearning ya. Saya sudah upload linknya, ya. Link Google Drive-nya itu nanti bisa langsung di download dari sana. Sehingga nanti jika ada yang ingin lebih membaca materi kalkulus yang terkait itu bisa nanti dibaca dari sana. Oke, topik pertama adalah model for drugs administered intravenously gitu ya. Jadi sebuah model untuk obat yang dimasukkan atau yang diberikan melalui intravenously, jadi pembuluh darah ya, pembuluh vena itu ya, pembuluh darah. Jadi bukan dari mulut ya, bukan obat oral tapi obat yang disuntik ya. Ya kayak infus gitu ya. Atau ada misalnya obat apa gitu ya, masukkan melalui injeksi gitu ya ke ini. Nah, ini sangat menarik nih ya. Mungkin saya lihatkanlah satu-satu ya, atau saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu ininya, nanti kita lihat satu-satu. Ini yang pertama. Yang kedua, model biaya total untuk sebuah program pelatihan gitu ya. Nah, itu gimana pula modelnya dan apa masalahnya gitu ya. Yang ketiga, memperkirakan
decrease itu kan penurunan ya, penurunan. Jadi kalau dalam eksplorasi sebuah mineral ya, minyak bumi misalkan, itu kan ada masa-masa dia semakin lama semakin berkurang gitu. Ininya untuk mengambil ininya ya, minyaknya itu semakin berkurang, dan bagaimana kita bisa mengestimasinya. Kemudian yang keempat, estimating learning curves in manufacturing with integrals. Ya, memperkirakan, ini istilahnya tuh learning curve itu bukan kurva pembelajaran ya maksudnya, tapi ini ada kurva istilahnya dalam ekonomi itu ya, dalam ekonomi dalam memproduksi sebuah barang gitu ya, dalam manufaktur. Nah, ini dengan memakai integral nanti. Yang kelima, menggunakan fitting, tapi fittingnya sekarang multivariable ya, untuk meng-create response surface design. Ya. Jadi kalau Anda sudah belajar kan di KPB ya, itu bisa kita nanti buat permukaan kan jadinya kan, kalau di lebih dari satu variabel kan nanti nilai fungsi itu kan dalam bentuk bisa dalam bentuk permukaan ya. Nah, itu apalagi masalahnya nanti kita jelaskan. Dan terakhir adalah exponential weighting types. Ini lebih terkait dengan statistik ya, terkait dengan distribusi eksponensial ya. Beberapa kasus dalam antrian gitu ya. Jadi dalam waktu menunggu sesuatu kegiatan ya, apakah menanti bus dalam layanan atau apapun ya, itu ada waktu tunggu kan. Jadi waktu tunggunya itu nanti berdistribusi eksponensial di statistik. Oke, kita lihat satu-satu ya. Nanti detailnya nanti tentu akan dibaca ya, berarti ininya artikelnya itu. Oke, saya buka dulu bukunya. Bentar, share screen dulu. Oke, ini bukunya ya. Yang dilihat ini buku kalkulus sebetulnya nih ya. Jadi diajarkannya di tingkat 1 nih sebetulnya. Meskipun kontennya yang di kalkulus ini juga ada konten tentang KPB-nya lah gitu ya. Kalkulus cukup banyak dan statistik tambahan juga di sini. Oke, kita lihat yang pertama. Pertama itu tentang apa tadi? Nah, ini ya. A model for drugs administered intravenously. Nah, ini ya. When the drug is administered intravenously, it enters the bloodstream immediately. Ya. Jadi kalau ada obat itu diberikan dalam melalui pembuluh darah, ya itu artinya dia langsung masuk ke ini ya, bloodstream, aliran darah. Ya. Ini kelihatan ya, itunya tulisannya. Kelihatan Pak. Ya, producing an immediate effect for the patients ya. Jadi menghasilkan atau memberikan efek yang segera gitu ya bagi pasien. The drug can be either given a single repeat injection or given at constant drip rate ya. Jadi obat itu dapat diberikan dalam bentuk injeksi yang injeksi sekali gitu ya, atau diberikan dalam constant drip rate ya, jadi kayak infus gitu ya. Nah, itu kan sekian tetes per sekian detik gitu ya diberikan. Nah, the latter is commonly referred to as intravenous infusions ya. Jadi yang diberikan at a constant drip rate ini itu biasanya diistilahkan dengan intravenous infusions ya, infusi intravenous gitu ya,
atau disingkat dengan IV. Common drugs administered intravenously include morphine. Ya. Jadi obat-obat yang biasanya itu dimasukkan melalui pembuluh darah itu, ya itu termasuk dalamnya morfin. Ya. Untuk ini ya penanganan sesakit gitu ya, bukan untuk obat-obat terlarang ya. Ini kita bicara dalam konteks kesehatan, kedokteran. Diazepam gitu ya, or Valium to control seizure and digoxin for heart failure ya. Jadi untuk kegagalan jantung itu perlu untuk diberikan injeksi seperti itu ya. Nah, nanti silakan dibaca ini ya lebih lengkapnya. Jadi artikel ini menjelaskan dulu tentang hal-hal yang lebih simple dulu gitu ya. Single rapid injection dulu seperti apa gitu ya. Nah, ini simple sekali modelnya ya. Dia hanya model eksponensial. Tapi decay gitu ya. Decay. Jadi K-nya itu nanti exponential decay constant for drugs ya. Jadi K-nya nanti negatif. Nah, ini contohnya nanti mohon untuk di explore ini ya. Dibaca dan dipahami betul. Ya, termasuk juga nanti dalam membuat grafik ya, kalau bisa memang dibuat grafik sendiri. Ya, bisa pakai MATLAB, bisa pakai Maple, bisa pakai Excel ya, apapun lah. Ya, Anda kan sudah belajar semua. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi nanti pengembangan lebih lanjut ya. Jadi ini yang intravenous infusion ini. Jadi model seperti ini, kenapa seperti ini penjelasannya ini ya. Nah, ini nanti dalam melaporkan hasil proyeknya itu nanti juga dijelaskan juga ya. Narasi atau penjelasan mengapa model seperti ini. Ya. Dan seterusnya, nah, nanti juga ada nanti pengembangan berlanjut ya, single rapid injection followed by an intravenous infusion. Dan ada lagi nanti model kombinasi. Ya. Nah, ini intinya hanya mengeksplor saja nih ya, hanya mengeksplor lebih detail apa-apa saja yang dijelaskan di artikel di buku ini. Nah, kemudian ada pertanyaan nanti ya. Setiap proyek nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Nah, pertanyaan inilah yang mungkin nanti akan dijawab. Nah, matematikanya tuh saya yakin tidak akan terlalu sulit ya, karena ini kalkulus nih ya. Ya, paling nanti memahaminya barangkali ya. Memahami pertanyaannya itu maksudnya apa gitu. Tapi kalau dari segi teknis kalkulasinya itu saya pikir gampang sekali ya, karena tingkat 1 nih sebetulnya. Jadi matematikanya nggak terlalu rumit ya. Nah, ini ada juga pertanyaan yang memang membutuhkan aplikasi ya, bisa dengan ini juga sih ya, bisa dengan Excel aja seperti yang paling simpel. Ya, jadi ini untuk yang topik ini ada 6 pertanyaan yang harus nanti dieksplor. Nah, yang paling penting lagi adalah ini ya, catatan di bawah ini ya, directions for group project ya. Jadi Anda harus melaksanakan ini nih ya. Choose a drug that is commonly prescribed by physicians for a common ailment ya. Pilih ya sebuah obat ya yang biasanya itu dikasih resep ya oleh dokter, physician ini maksudnya dokter ya, dokter praktek gitu ya, for a common ailment, untuk ailment itu sebentar, saya nggak salah, kita dulu nih translate-nya. Penyakit ringan ya, penyakit ringan ya. Develop an analysis for this drug and that is similar to the analysis for labelatol in example 1 through 3 ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kegiatannya sendiri, kegiatan proyek sendiri itu adalah terletak pada yang terakhir ini ya. Nah, jadi nanti Anda akan memang bereksperimen nih istilahnya ya. Ada eksperimen yang dilakukan oleh kelompoknya masing-masing. Dan itu dekat dengan kenyataan sehari-hari. Oke ya, ada
pertanyaan tentang topik ini, proyek ini, untuk lebih jelas tentu nanti dibaca ya, tapi paling tidak gambaran masalahnya tentang apa itu saya pikir sudah kebayang ya, atau belum? Ya, mungkin bisa ditanyakan dulu apakah sudah kebayang kira-kira ininya, permasalahannya. Oke, kalau nggak ada tanggapan berarti saya asumsikan bisa kebayang ya masalahnya apa. Kalaupun nanti belum kebayang, nanti bisa konsultasi dengan saya nanti ya dalam kuliah-kuliah berikutnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang topik kedua adalah tentang apa tadi ya? Total cost model for a training program. Nah, ini. Oke. Ini buku kalkulusnya sangat menarik sekali ini ya. Kalau bisa diberikan di awal nih luar biasa nih, saya pikir. Oke, jadi in this application we set up a mathematical model for determining the total cost in setting up a training program. Ya, jadi ada sebuah model matematik dalam menentukan biaya total, ya, total biaya dalam men-setting, merancang sebuah program pelatihan. Ya. Then we use calculus to find the time interval between training programs that produces the minimum total cost. Ya, kemudian kita menggunakan kalkulus ya untuk menentukan interval waktu ya, antar program-program pelatihan yang menghasilkan total biaya yang minimum. The model assumes that the demand for trainees is constant, yeah, and that the fixed cost of training a batch of trainees is known. Di modelnya mengasumsikan demand untuk orang yang nanti akan menjadi peserta pelatihannya ya atau trainee-nya gitu ya, konstan gitu ya. Maksudnya orang yang nanti akan mengikutinya gitulah ya, konstan. And that the fixed cost of training, ya, biaya tetap dari training dalam suatu gelombang ya, dalam suatu batch of trainees is known, ya, diketahui ya, diberikan. Ya. Also, it is assumed that people who are trained but for whom no job is readily available, ya, will be paid a fixed amount per month while waiting for a job to open up. Nah, ini seperti kartu prakerja lah apa ya, pelatihan kerja yang ini nanti kan akan dibayarkan gitu ya ketika dia menunggu ya sebuah pekerjaan ya untuk nanti dibuka. Jadi ini maksudnya pelatihan ini ya, program pelatihan kerja gitulah istilahnya ya. Nah, ini berikutnya silakan nanti dibaca ya. The model use the following variables ya, bla bla bla. Ini menarik semua nih ya. Nah, nanti kita bisa buat model matematiknya, ya, ini dia ya, yang nanti akan menghitung total biaya yang minimum ya. Kita cari nanti yang biaya minimum. Oke, lagi-lagi ini matematiknya juga biasa saja ya. Lagi matematiknya biasa saja karena hanya tentang kalkulus ya. Jadi kalau Anda lihat ini kan babnya bab tentang extended applications ya dalam derivatif ya, dalam turunan. Oke, jadi nanti dibaca dan kemudian pertanyaan-pertanyaan juga nanti tolong dibahas gitu ya di kelompoknya. Ya, kalau kita bicara tentang minimum maksimum kan ingat ya tentang turunan ya. Kita cari turunannya nanti akan masukkan nilai yang dengan 0 gitu ya, yang nanti M-nya akan berikan nilai yang maksimum atau minimum gitu ya. Ada nanti kriterianya. Nah, lagi-lagi nanti dibaca juga nih ya. Direction for group project. Nah, ini penting. Di kegiatannya itu, kegiatan pemodalnya itu sepertinya ini ya. Yang
yang paling penting ya. Suppose you have read an article in the paper announcing that a new high-tech company is locating in your town. Misalkan saja lah gitu ya. Given that the company is manufacturing very specialized equipment, you realize that it must develop a program to train all new employees. Ya. Misalkan perusahaan itu memproduksi barang-barang yang sangat spesial, ya. Dan kita sadar bahwa produksi itu ya harus dikerjakan atau harus dibuat sebuah program untuk melatih semua orang-orang nanti yang akan bekerja di sana. Ya, nah gimana program pelatihannya, bla 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 yang menghasilkan nanti biaya yang minimum nanti, itu nanti akan dibahas di sini. Ya, ada pertanyaan tentang topik yang kedua? Halo, ini masih mengikuti kan? Cukup, Pak. Masih, Pak. Cukup, Pak. Ya. Nah, yang ketiga adalah estimating depletion dates for minerals. Oke, kita lihat lagi. Ini terkait dengan sumber daya alam gitu ya, dalam eksploitasinya. Nah, ini ya. It is becoming more and more obvious that the Earth contains only a finite quantity of minerals. Ya, pasti ya, sangat jelas sekali bahwa bumi kita ini tuh mengandung jumlah mineral yang terbatas gitu ya. The easy and cheap sources of minerals are being used up, forcing an ever more expensive search for new sources. Ya. Sumber mineral ya, apakah itu minyak bumi, apalagi batu bara segala macam gitu ya, yang mudah dan murah ya untuk eksploitasi itu are being used up ya. Itu kan sedang digunakan sekarang gitu ya. Forcing an ever more expensive search for new sources. Ya, yang memaksa orang untuk mencarinya dengan lebih mahal gitu ya, untuk sumber-sumber yang baru gitu ya. Jadi yang sudah ada ini yang didapatkan dengan cara yang mungkin tidak terlalu mahal gitu ya. Nah, itu kan sudah berjalan gitulah. Nah, jadi dan itu kan semakin lama semakin turun ya. Jadi orang harus mencari sumber-sumber yang baru, dan itu tentu tidak semudah yang sebelumnya gitu ya, karena butuh ekstra penelitian segala macam gitu ya, kemudian dan sebagainya. For example, oil from the North Slope of Alaska would never have been used in the United States during because a great deal of Texas and California oil was readily available ya. Di minyak misalnya ya, yang didapatkan dari ini never been used ya, tidak akan pernah digunakan di Amerika selama tahun ini ya. Kenapa ya? Karena ada semacam deal ya, Texas and California oil was readily available ya, sudah tersedia gitu lah ya. We said in an earlier chapter that the population tends to follow exponential. Ini makanya nih saya berikan link bukunya ya, supaya nanti bisa lihat. Ini kan katanya earlier chapter ya. Berarti tentu harus dilihat bab tentang itu gitu ya. Populasi itu tends to follow an exponential growth curve. Ya, kalau populasi dalam konteks populasi itu akan cenderung untuk mengikuti model kurva eksponensial gitu ya. Nah, mineral usage also follows such a curve ya. Jadi penggunaan mineral pun juga akan seperti itu ya. Nah, thus, if Q represent the rate of consumption of certain mineral, at time T, while Q0 represent
consumption when T0, then ini modelnya ya. Nah ini materinya di kalkulus itu tentang masih sama ya, extended application ya. Ya, tapi ini lebih pada integral nih masalah A ya. Jadi pada integral. Ya, konsep dari penyembelahan Riemann gitulah. Kalau masih ingat ya di kalkulus. Nah, jadi matematikanya sangat sederhana sekali nih ya. Jadi kalau Anda baca ini saya yakin ini sangat mudah lah untuk dipahami. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi consumption millions of barrels ya. Jadi permintaannya semakin lama semakin naik ya, permintaan atau kebutuhan minyak misalnya gitu ya. Tapi sementara itu sumber untuk mendapatkannya semakin lama semakin menurun. Nah, gitu. Ya, nanti ada lagi pertanyaan-pertanyaan, mohon ini untuk dijawab juga. Yang penting ada ini ya, direction for group project. Suppose that you and 3 other students, berarti kan kalau Anda 5 ya, berarti 4 ya. You and 4 other students are spending a summer as interns for a local congresswoman. Ya, ya ini di Amerika seperti itu ya. Jadi ada semacam magang ya, magang. Kalau di sini magangnya di ini. Di anggota DPR lah gitu ya, kalau kita istilahkan di sini. During your internship, you realize that the information contained in your calculus class could be used to help with a new bill under consideration. Nah, ini. Jadi informasi yang tadinya diberikan di sini ya itu sangat perlu ya dalam membantu new bill ya, kalau di kita kan ada seperti biaya listrik gitu ya, biaya listrik, harga listrik, ya, harga BBM itulah. Ya. The primary purpose of the bill is to require by law that all cars manufactured after a certain date get at least 60 miles per gallon of gasoline. Nah, ini ada semacam aturan ya. Bahwa semua mobil yang diproduksi ya setelah beberapa tanggal tertentu ya get at least 60 miles per gallon of gasoline ya. Harus mendapatkan paling tidak 60 harus mencapai gitu ya. Jadi proses manufakturnya itu harus sedemikian sehingga si mobil itu ya bisa jalan paling tidak 60 mil untuk setiap galon gasolin ya. Ini kan BBM-nya gitu lah ya. Kalau itu kan per liter ya nanti bisa di inilah konversi lah ya. Nah, prepare. Jadi 60 ini penting nih ya. Angka 60 ini penting dan nanti itu terkait dengan penjelasan di sini. Nah, bagaimana Anda bisa mengekspornya ya? Jadi siapkan sebuah report that uses the information above to make a case for untuk membuat kasus for or against ya a bill of this nature. Jadi bisa saja mendukung atau bisa saja tidak gitu ya aturan ini. Ini ada aturan atau ada peraturan yang akan dikeluarkan. Nah, kira-kira kita mendukungnya atau tidak gitu. Nah, ini tentu terkait dengan analisis yang telah kita kerjakan yang sebelumnya. Ya. Ini konteksnya di Amerika ya. Jadi semua data, semua informasi dan segala macamnya itu ya diberikan di sini ya dalam konteks di Amerika gitu ya kejadiannya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi untuk topik yang ini? Oke. Cukup, Pak. Oke, yang keempat. Estimating learning curves in manufacturing with integrals ya. Jadi
tadi saya katakan tadi learning curves ya. Jadi ini istilah di ekonomi. Apa itu maksudnya? Nah, kita lihat penjelasannya. Ini. Oke. Nah, ini ya. In the previous chapter, you have seen how the trapezoidal rule uses sums of areas of polygon to approximate the area under a smooth curve that is a definite integral. Ya, ini kan materinya tentang integral nih ya, ceritanya di bab ini gitu ya. Dipakai aturan trapesium ya. Di numerik kan sudah dipelajari juga tuh ya. Aturan trapesium bagaimana kalau kita menghitungnya secara numerik ya di integral, menghitung integral. In this extended application, we look at the reverse process using an integral to estimate a sum in the context of estimating production cost. Nah, kalau sebelumnya itu kita diberikan sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi yang ingin kita cari integral integral definite apa kalau Indonesianya? Integral tentu ya, integral tentu ya dengan membagi-baginya mungkin per lebar selang ya dengan menggunakan aturan trapesium itulah misalnya gitu ya. Nah sekarang sebaliknya ya, jadi using an integral kita gunakan integral itu untuk mengestimasi jumlahnya gitu ya. Kalau yang tadi integral itu diestimasi oleh jumlah, kalau sekarang integral itu yang mengestimasi jumlahnya gitu ya. In the context of estimating production cost ya, jumlah poligonnya maksudnya ya, jumlah luas poligonnya gitu ya, total luas poligonnya. Nah, itu akan diestimasi oleh integral ya. Jadi agak idenya itu terbalik yang kita gunakan. Nah itu bisa digunakan di sini ya. As manufacturer produces more units of a new product, the individual units generally become cheaper to produce ya. Jadi semakin sebuah pabrik itu memproduksi barang-barangnya lebih banyak gitu ya, semakin banyak dia produksi, maka the individual units generally become cheaper to produce ya. Maka secara barang bukan total ya, tapi individual units. Silakan units itu mungkin pula ini ya, satuan individu ya. Ya satuan lah gitu ya. Barang-barang yang itu kalau diproduksi itu akan lebih lebih murah untuk diproduksi ya. Kan itu kan wajar kan kalau semakin banyak barang yang diproduksi itu, maka biaya untuk satu barang itu untuk diproduksi akan menjadi lebih murah gitulah ya, daripada kita membuat sebuah barang tapi sedikit gitu ya. Tentu akan jadinya biaya untuk produksi satu barang itu akan mahal ya kan. Jadi kalau semakin banyak barang-barang yang diproduksi, tentu harga biaya untuk menghasilkan satu barang itu akan menjadi murah. Kenapa ya? Because with experience ya, karena dengan pengalaman ya, production workers gain skill and speed ya. Pekerja-pekerja yang memproduksi itu tentu akan meningkat gitu kan, skill dan kecepatannya ya seiring waktu berjalan gitu kan. Semakin banyak itu akan semakin terlatih lah gitu ya. Jadi semakin cepat gitu ya menghasilkan, semakin bagus lah menghasilkan gitu kan. And managers spot opportunities for improved efficiency ya. Dan si manajernya itu dapat melihat ya, spot ya, mencari peluang-peluang untuk meningkatkan efisiensi ya, untuk efisiensi yang lebih baik. Nah, this decline in unit cost is often called ya, an experience curve or learning curve. Di penurunan dalam harga satu unit barang itu, nah itulah yang kemudian dinamakan dengan kurva experience atau kurva learning gitulah. Ya. This curve is important when a manufacturer negotiate
a contract with the buyer ya. Mengapa kurva ini penting ya? Karena ini akan sangat menentukan ya tentang kontrak biaya yang nanti akan ditetapkan bersama dengan si pembelinya nanti. Ya. Nah, silakan nanti dieksplor lagi ini ya, ini kasus yang realnya, penjelasannya lebih lengkap di sini. Dan kemudian nanti dapat ini ya. Nah, ini contohnya lah gitu ya. Jadi kalau untuk harga untuk satu barang itu ya jadinya $271 lah gitu kira-kira. Ya, jadi mana tadi ya? Ah, ini. Jadi kan nanti dari integralnya tuh ya. Kan tadi kan saya katakan tadi kalau biasanya kan jumlah itu yang nanti akan mengestimasi integralnya. Kalau sekarang enggak, integralnya itu nanti akan mengestimasi jumlahnya gitu ya. Jadi per unitnya itulah nanti akan menjadi semacam poligon-poligon ya. Nanti akan dijumlahkan semakin ini, semakin banyak ya, semakin kecil berarti kan itunya biayanya gitu per unitnya. Ya, ini silakan dibaca ya. Nah, nanti kerjakan latihannya, pertanyaannya lagi-lagi ini juga hanya kalkulus biasa saja. Ya, dan terakhir ini ya, direction for group project-nya. Ya, lagi-lagi nih, misalkan ada sebuah magang gitu ya di sebuah perusahaan that is submitting a bid to make several thousand units of some highly technical equipment. Ya, dia ada perusahaan yang sedang menawarkan ya untuk membuat several thousand units ya, membuat beberapa ribu units ya, alat-alat yang canggih gitu ya, highly technical equipment. The one problem with the bid is that the number of units that will be purchased is only an estimate, and that the actual number needed may greatly vary from the estimate. Ya. Jadi masalahnya adalah masalah dengan penawaran ini adalah jumlah atau banyaknya barang-barang itu, banyak unit itu yang akan dibeli is only an estimate ya, hanya berupa estimasi gitu ya jumlahnya. Tapi the actual number ya, jumlah yang dibutuhkan sebetulnya ya itu bisa saja sangat jauh berbeda dengan yang dari estimasinya itu. Nah, bagaimana kita bisa merancangnya itu, ya itu nanti memakai penjelasan yang sebelumnya itu. Gitu ya. Oke, itu tentang estimating learning curves ya. Oke, dua lagi topiknya. Kita nggak lama-lama ya. Yang kelima adalah using multivariable fitting to create a response surface design. Nah, ini juga menarik nih. Ini lebih sifatnya pada aplikasi di KPB ya. KPB, tapi masuk kalkulus juga ya. KPB kan kalkulus banyak gitu ya. Nah, ini juga menarik nih. Suppose you are designing a flavored drink with orange and banana flavors ya. Misalkan ini yang kelas sebagai sebuah chef gitu ya, master chef gitulah. Nah, kita sedang mendesain sebuah minuman flavor itu apa sih istilahnya kalau dalam menu itu? Ya ada ini jeruk dan pisang gitu ya. Flavor itu? Rasa gitu ya. Nanti tolong dicari nanti ini ya istilah Indonesianya apa yang paling tepat. You want to find the ideal concentration of orange and banana flavoring agents, but since the concentrations could range from 0 to 100%, you cannot try every possibility, ya. Jadi kita ingin
menentukan konsentrasi ideal ya antara jeruk dengan pisang gitu loh ya. Tapi karena konsentrasinya itu bisa saja misalnya 0% sampai ini kan, ya bisa saja si jeruknya 0% ya, kemudian banananya 100%, kemudian atau sebaliknya ya, atau diantaranya itu ya tentu kita tidak mungkin untuk mencoba setiap kemungkinan itu. Gitu ya. A common design technique in the food industry is to make up several test drinks using different combination of flavoring and have them rated for test appeal by a panel of testers. Nah, ini kita melibatkan nanti beberapa orang tester gitu ya. Panel ininya ya, panel yang akan mencobakan nanti rasanya seperti apa gitu ya. Nah, nanti ada rating ya. Ada rating ya, hedonic response and are often recorded and 10-point scale, misalnya rasa ini misalnya kalau seperti ini buruk ya. Ini misalnya bau enak gitu ya, dan seterusnya. One combination will most likely get the highest average score, but since you have only tried a few of the infinite number of flavor combination, the winning combination on test might be far from the mix that would be the most popular in the market. How can you use the information from your test to locate the best point on the flavor plan? Nah, ini karena banyak sekali variabel-variabel nanti yang akan terlibat ya, maka nanti flavornya itu menjadi sebuah bidang gitu ya. Nah, motif variabelnya di sana. Motif variabelnya di sana. Ini ya. Ya silakan dibaca lebih lengkap ya, nanti penjelasannya itu ya. Ini ya, kurva permukaan kuadratik gitu ya, yang umum. Jadi kayak parabola ini ya, parabola 3 dimensi gitu ya. Nah, ini kalau kita fitting ya, kita fitting itu istilahnya kok banyak lupa saya istilah Indonesianya. Fitting, kita cocokkan pencocokan ya, kita cocokkan ya. Nah, kalau kita fitting pakai ini ya, ini nanti dapatlah nanti A, B, C, D, E, F-nya apa gitu ya. Nah, tapi apa yang paling ini gitu ya, apa yang paling mendekati gitulah kira-kira. Nah, itu nanti yang paling ini yang kita ini kan. Jadi ini kan yang sampel-sampelnya nih, ini tadi ya. Kalau misalnya kombinasinya ini banana sekian, jeruk sekian, ya kira-kira hasilnya sekian gitu ya, enaknya sekian. Nah, anggaplah misalnya fittingnya itu dalam bentuk kurva kuadratik gitu ya, kira-kira gini lah. Gitu. Ini contoh aja nih ya. Jadi yang paling ini ya tentu kita bisa tentukan nanti kan komposisi yang paling ini, yang paling yang paling enak gitu ya rasanya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini banyak lagi nih ya ininya kombinasi yang lainnya. Malah ada lagi nih masalah cuaca ya, kemudian treatment time ya, log of treatment time, blanching efisiensi ya, atau blanch gitu ya, roasted peanut flavor ya, ini kayaknya mungkin beda lagi nih ya. Nah, ini semuanya kita ini kan. Silakan dibaca ya, silakan dibaca bagaimana ininya penjelasan matematiknya. Kemudian kerjakan latihan ya. Latihan. Nanti kalau misalnya ada yang kendala nanti bisa ini. Jadi di sini juga diberikan nih alternatif ya, wolframalpha.com. Ini juga bisa dipakai nanti online ya. Nah, ini yang penting juga ya, direction for group project. Perform an experiment that is similar to the flavor drink example from the text on some other product. Nah, jadi Anda harus melakukan sebuah eksperimen yang kira-kira samalah gitu ya, terhadap contoh yang tadi itu from the text ya, on some other products, untuk produk-produk yang lainnya gitulah. Ya.
For example, you could perform experiment in which you develop hedonic responses. Apa tuh ya hedonic? Oh, ini ya. Gaya style itu ya, style gaya hidup lah itu ya. Responses for various level of salt and butter on popcorn. Nah, popcorn ya, tahu ya popcorn ya. Jadi berapa level keasinan dan ininya, apa garam dan menteganya itu ya, sehingga nanti menghasilkan rasa yang pas gitu. This technology to the extent that is available to you, carry out the analysis of your experiment to determine an optimal mixture of each ingredient. Nah, ya, ini dalam industri makanan ya, sangat aplikatif nih ya, dan menarik. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau Anda misalnya ada, ya, Lutfi? Enggak. Nah, kalau Anda ini salah nih, angkatan ini kan juga ambil ini ya, metode penelitian ya, dengan saya juga ya. Nah, ini kan bisa jadi ide atau topik-topik dalam pembuatan PKM juga nih sebetulnya. Ya. Sederhana saja gitu ya. Ya, kita bisa membantu misalnya pengusaha atau orang yang bergerak di bidang makanan misalnya gitu ya, untuk menghasilkan kombinasi yang pas bagaimana kita bisa bantu dari sisi ininya ya, dari sisi analisis matematiknya ini. Oke, terakhir exponential waiting times. Nah, ini dalam konteks statistik ya, ininya aplikasinya. Nah, exponential waiting times. Oke, coba kita lihat dulu ya. We have seen in this chapter how probabilities that are spread out over continuous time intervals can be modeled by continuous probability density functions. Ya, ini statistik ya. The exponential distribution you met in the last section of this chapter is often used to model waiting times. Ya, jadi distribusi eksponensial itu ya, itu biasanya itu digunakan pada pemodelan waktu tunggu. Ya. Apa itu ya? The gaps between events that are randomly distributed in times. Ya. The gaps antar kejadian gitu ya, yang sifatnya itu acak ya, dalam waktu, such as ya, misalkan the case of radioactive nucleus ya, penurunan di atom gitu ya, radioaktifnya, bukan atom siapa yang radioaktif itu, or arrival of customers in waiting time at bank, atau kedatangan pelanggan dalam garis waiting line dalam antrian gitu ya, di sebuah bank misalnya. Nah, itu kan juga bisa kita nanti hitung gitu ya, waktunya kedatangan itu pelanggan itu setiap berapa menit gitu ya, datang ya, nanti datang lagi sekian menit lagi. Nah, in this application we investigate some properties of the exponential family of distributions ya. Di distribusi itu eksponensial kan juga ini ya, banyak ya ininya, banyak keluarganya gitu ya. Nah, itu juga banyak juga nanti fungsi kerapatan peluangnya atau fungsi kepadatan peluangnya gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi misalkan ini, misalkan ya saya pakai jalan ini ya. Misalnya, first let's see what these waiting times look like ya. We have used a random number generator from a statistical software package to draw 25 waiting times from these distributions. Misalkan kita punya fungsi kepekatan peluangnya ini, ya, yang termasuk dalam distribusi eksponensial, ya. Nah, kita ingin mengenerate waiting times 25 buah data gitulah ya,
yang itu menunjukkan waiting times ya. Dari sini. Nah, itu kalau kita pakai saja Excel kan bisa tuh ya. Kita buat ininya generate random ininya. Dapat ini ya. Dapat ini. Tinggal kita masukkan jadi nanti kan ininya di Excel itu distribusinya apa ya. Jadi kita bisa generate bilangan ininya, bilang acaknya. Nah, ini dia. Sorry bukan ini. Nah, ini dia gitu ya. Nah, jadi ada 25 tadi kan. Nah, ternyata yang 25 itu berkisar antara 0 sampai ya sekitar 260 lah ya. 260 menit itulah ya. Nah, dibagi 25 berapa tuh? Nah, sekitar 10 ya. Sekitar 10. Dan itu sesuai dengan ininya rata-rata dari distribusi fungsi ini gitu ya. Fungsi kepaketan peluang ini gitu ya, berapa rata-ratanya gitu. Distribusinya. Ya, jadi kalau di sini contohnya misalnya berarti 10 menit ya. 10 menit nih. Ya, jadi A-nya itu kan berarti ini 10 kan? Ya. Sorry, A-nya 1/10 berarti 1/A berarti kan 10 kan? Sini ya. Nah. Jadi cocok kan? 25 buah kita bangkitkan, kita ratakan lagi ya juga menghasilkan sekitar 10. Nah, inilah kira-kira ya nanti ya. Jadi kalau nanti dalam aplikasinya, dalam penerapannya nanti ya bisa nanti kita data saja ya. Setiap pelanggan itu datanya dalam berapa menit gitu ya. Atau sebaliknya ya, dalam berapa menit si pelanggannya menunggu layanan gitu ya. Sampai selesai gitu. Nah, itu juga bisa nanti kita data. Nah, kalau matematiknya lagi-lagi ini juga simple nih ya, statistik biasa saja. Ya. Saya pakai rata-rata, pakai standar deviasi segala macam ya. Biasa saja. Nah, tapi yang cukup bagus itu adalah ininya ya, kegiatannya itu. Aktivitasnya itu. Oh ya, nanti tolong juga dibahas juga ya latihan ini ya. Jadi ada 6 pertanyaan nanti yang akan dijawab nih. Nah, ini direction for group project ya. Jadi find a situation. Nah, ini ya. Find a situation in which you and your group can gather actual wait times. Apalah gitu ya. Misalkan dalam menunggu bus gitu ya. Nah, kalau di Padang kan ada ini ada Padang Trans Padang gitu kan. Atau doctor's office ya. Di kantor ini di ruangan praktek dokter ya. Nah, itu nanti silakan nanti dibuat ininya ya, eksperimennya. Atau teller line ya. Teller bank di bank itu ya. Berapa lama waktu menunggunya. Atau check out line at the grocery stores ya. Jadi kalau di supermarket ya atau di minimarket itu kan kita juga bisa kadang-kadang ada antrian ya, berapa lama tuh waktu menunggunya. Nah, itu tolong dilakukan gitu ya. Nanti silakan aja dipilih aja satu kasus real ya yang itu nanti datanya memang nanti benar gitu ya, memang dari lapangan gitu. Ya, collect data on inter-arrival or service times ya. Jadi bisa antar kedatangan atau juga bisa waktu servisnya, waktu layanannya. And determine the mean service time. Ya, nah nanti silakanlah nanti dieksplor ini, nah bagaimana nanti ininya distribusinya, fungsinya seperti apa nanti, fungsi FKP-nya, ya. Nah jadi kalau sudah ada nanti ininya, hasilnya nanti bisa dibuat construct a poster that could be placed near the location where people wait that estimate the waiting time for service. Ya, jadi kita bisa nanti berikan semacam informasi bahwa rata-rata ini waktu menunggunya adalah sekian menit misalnya gitu ya. Dari sana kita bisa ini kan, bisa kita berikan informasi itu. Oke, gitu ya topik-topiknya. Untuk lebih jelas tentu nanti Anda harus baca lebih detail ya.
sudah bergabung ini ya, Sukma ya. Satu orang. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi itu topik-topiknya. Nah, yang menarik ini ya. Jadi kita untuk project nanti akan kita buat ini. Setiap topik itu dielaborasi lagi, ya lebih detail permasalahan dan informasi atau data terkait ya. Kalau untuk teknis kalkulasi matematiknya di kalkulusnya itu saya pikir sudah lengkap lah gitu ya pembahasannya di artikel itu. Tapi barangkali ada informasi lain ya yang melengkapi masalah ini gitu ya, problemnya itu. Nah, itu tolong dielaborasi lagi. Terkait termasuk yang tadi ya, direction for project tadi ya untuk kelompoknya yang kalimat di akhir tadi. Nah, itu kalau bisa memang dipikirkan ya bagaimana untuk melaksanakannya. Nah, jam perkuliahan digunakan untuk konsultasi proyek. Jadi selama mulai hari Jumat depan ya besok itu ya maksudnya, itu kita kuliahnya sekedar untuk membahas kalau ada kendala atau apa, nah, itu bisa nanti digunakan waktu itu. Ya, kita masih ada waktu 3 minggu, jadi ada 6 kali pertemuan kan. Jadi ada paling tidak 5 kali pertemuan lah gitu ya. 5 kali pertemuan untuk bisa konsultasi proyek ini. Ya, kita usahakan bisa maksimal lah ya di jam perkuliahan. Karena kalau di luar itu juga mungkin agak susah juga kita gunakan waktunya. Tapi kalaupun kurang, ya boleh saja nanti janjian jam berapa, ya kapan ya bisa konsultasi. Nah, proyek harus mengeksplorasi isi dan pertanyaan dalam artikel yang tadi ya, serta melaksanakan itu ya direction for group project tadi, yang kalimat terakhir tadi. Nah, yang paling penting ini ya, yang keempat, jadi ada video presentasinya. Jadi nanti presentasinya tidak tatap muka ya, jadi nanti saya hanya nanti melihat saja nanti videonya itu yang berkisar antara 10 sampai 15 menit itu diupload di YouTube. Ya, nanti saya buatkan ininya playlist ya khusus untuk model matematik. Nah, itu dikumpul nanti sebelum UAS ya. Sebelum UAS ya. Jadi nilai proyek ini nanti termasuk dari video ini. Ya, jadi nilainya nanti jadi karena di YouTube dan orang bisa lihat, nah tentu Anda perlu untuk promosi gitu ya. Semakin banyak promosi, semakin banyak yang melihat. Kalau misalnya bagus, tentu banyak yang suka. Ya, nah kita gunakan pasar ya, pasar di virtual ya, pasar di dunia maya untuk melihat ketertarikan orang pada video Anda itu. Ya, ya tentu tidak hanya itu ya. Itu nanti saya juga akan menilai juga tepat enggak gitu ya modelnya atau lengkap enggak gitu ya pembahasannya. Tapi yang likes ini, jumlah likes itu semakin banyak, tentu akan semakin mengindikasikan bahwa videonya itu sangat menarik dan edukatif gitu ya bagi orang yang menonton. Nah, ini sekalian juga kita untuk promosi nih ya, promosi jurusan, ya, promosi kelompok Anda gitu ya, promosi matematiknya sendiri gitu ya. Bahwasanya matematik itu ya banyak hal ya yang akan bisa dieksplor. Gitu aja ya. Jadi selama kuliah ini ya, sisa ini kita gunakan memang untuk mengerjakan proyek ini. Silakan gunakan potensi-potensi yang ada ya untuk membuat ini semakin menarik ya. Paling ini ya, paling baik lah gitu ya hasilnya nanti. Untuk pembagian kelompok nanti akan saya umumkan di grup WA ya, karena saya belum begitu dapat datanya, baru tadi dimasukkan ke e-learning ya, di-enroll di e-learning dan di MyIPA, jadi saya belum dapat datanya. Jadi ditunggu saja nanti kelompoknya, jadi kelompok apa, kelompok siapa nanti mengerjakan apa gitu ya. Nanti akan diumumkan. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan sampai di sini tentang proyek. Jadi ini pendekatannya pendekatan
project based learning gitu ya. Sekarang Menteri Nadiem itu lagi ininya ya, lagi ingin supaya pembelajaran di kuliah itu di perguruan tinggi itu banyak yang aplikasinya lah gitu ya. Ini makanya saya pikir cocok nih ya untuk kita terapkan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya? Nanti kalau udah dibaca. Oke ya. Kalau buat video, saya pikir beberapa sudah inilah ya, sudah pernah pengalaman ya, atau bisa belajar sebentar ya, baca sebentar, bahkan dengan HP pun bisa buat video ya. Nah, tapi nanti kalau animasinya, kalau memang ada yang pakai animasi yang lebih menarik ya, itu tentu akan lebih baik ya. Jadi tidak sekedar presentasi biasa kemudian direkam, tidak ya. Pakai animasi, pakai video ya. Bahkan Anda ketika bekerja pun ya, meskipun online, itu nanti direkam juga, itu juga bisa dijadikan bahan presentasi untuk melihat ya apa saja yang telah dikerjakan. Ini juga melatih nih ya untuk yang ini, untuk yang di PKM ya, juga untuk melatih Anda nih ya. Karena PKM itu kan sekarang kan pakai video sekarang, pakai video presentasi yang diupload di YouTube. Oke, kalau tidak mungkin segitu saja ya untuk kuliah hari ini. Mohon nanti diisi absen bagi yang belum isi absen di e-learning. Terus siapa yang biasanya ini? Sukma ya? Untuk yang di Memipa? Ya. Ya, Pak. Oke. Ya, nanti di Memipa nanti tolong diverifikasi. Oke, karena tidak ada dan mungkin beberapa tempat mungkin sudah mulai menunggu waktu berbuka ya. Kita akhiri saja. Jadi untuk selanjutnya hari Jumat ya, jam 10 ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi saya usahakan malam ini saya share ininya kelompoknya. Kalau bahannya kan sudah bisa di-download ya dari e-learning kan. Karena filenya besar ya saya berikan saja link Google Drive-nya ya yang bisa nanti dia di-download sendiri. Silakan nanti dilihat ya nanti masing-masingnya tentang topiknya apa dan kelompoknya kelompok mana gitu ya. Kalau bisa hari Jumat sudah mulai ada progres lah gitu ya. Sejauh apa gitu yang sudah dikerjakan bersama-sama. Oke, itu aja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Tutup ya.